Baiklah, teman-teman. Kalau gitu, karena sudah jam 15.18 dan waktu kita untuk mentoring session itu kan sampai jam 16 nih, cuman 45 menit. Jadi mari kita mulai saja, nggak apa-apa, siapapun yang sudah datang, baru 25 orang, nggak apa-apa, nanti yang lain nyusul ya. Semoga masih bisa tetap kekejar materi-materi yang disampaikan di awal-awal, karena kayaknya sih memang masih beberapa orang masih sholat. Sekarang, Mbak Dian, ternyata tadi nggak ikut ya di sesinya di stage. Oke, izin teman-teman yang tadi sudah ikut, saya hanya akan ulang sedikit saja, nggak lebih dari 5 menit, tentang poin-poin kunci yang tadi sudah saya sampaikan selama 1 jam. Nanti setelah itu, saya akan langsung undang 6 orang di antara Anda yang mau ikut masuk, tampil gitu ya, kita bisa langsung ngobrolnya, bisa lewat video, nggak cuma ngobrol lewat chat, untuk langsung latihan dengan teknik-teknik dan contoh-contoh kasus yang nanti akan saya tampilkan. Nah, sekarang saya akan sampaikan dulu sedikit. Kita sekarang ada di mentoring session, akan membahas tentang gimana sih caranya kita bisa membentuk habit kreatif di dalam diri kita. Kenapa sih kok habit kreatif yang dibahas? Karena kita tahu bahwa saat ini banyak company sedang mengembangkan proses-proses inovasi, dan ya mau nggak mau, kalau kita sebagai seorang karyawan, ya kita juga akan terseret dalam pusaran arus inovasi ini. Nah, kita sebagai profesional juga merasa bahwa kompetisi antar orang di dunia kita gitu ya, yang sesuai dengan pekerjaan kita, ini juga makin ketat. Bukan lagi siapa yang sudah menguasai sesuatu lebih lama yang akan jadi pemenang, tapi siapa yang lebih cepat untuk memberikan solusi itu yang akan lebih banyak dicari oleh orang lain. Nah, kita mau mana nih di tengah segala arus itu? Kita mau gimana ngeresponnya? Karena menghadapi sesuatu yang baru, untuk tergerak menjadi kreatif itu tuh nggak nyaman. Kita tuh selalu punya 2 pilihan kok dalam hidup ini. Saat ini kita punya pilihan, apakah kita memilih untuk resisten, berpikir bahwa enggak udah nyaman banget kok sama situasi sekarang, nggak usah lah berpikir kreatif dan inovatif. Sekarang aja udah berhasil membuat saya nyaman di situasi saat ini. Atau kita mau mengambil posisi yang sebaliknya. Ya udah, kalau memang perubahan dunia kayak gini, saya mau untuk melatih diri saya menjadi lebih kreatif daripada saya yang sekarang, sehingga saya bisa tetap ikut dalam segala arus perubahan ini, dan bukan hanya sekedar terseret arus, tapi kita bisa memberikan kontribusi dengan apa yang sudah kita miliki. Ada beberapa fakta terkait dengan kreativitas yang perlu kita yakini dulu. Fakta yang pertama adalah kreativitas ini dibutuhkan di seluruh profesi. Nggak ada profesi yang tidak membutuhkan kreativitas. Ini bukan hanya milik seniman dan hal-hal yang berbau seni. Setiap kita itu sudah terlahir kok dengan kreatif insting. Dan setiap kita berarti punya juga potensi untuk menjadi kreatif, asal kita bersedia untuk bekerja keras melatihkannya. Karena kreativitas bukan hanya sekedar masalah menyenangkan dan fun, tapi ini juga ada atau besar justru unsur kerja kerasnya. Oleh karena itu, kerja keras itu kita wujudkan dalam hal apa? Dalam hal kita melakukan praktis setiap harinya. Ada beberapa hal yang perlu kita tumbuhkan dulu di dalam diri kita, jadi orang yang resilience, berani keluar dari area nyaman, kita pending dulu segala judgement kita terhadap diri kita sendiri dan ide kita sendiri, dan beranilah mengambil resiko dan melakukan kesalahan. Nah, saya mau langsung undang Anda dulu nih, untuk masuk. Silahkan bagi 7 orang yang mau ikut gabung langsung ke dalam, berinteraksi langsung dengan saya. Boleh di pojok kanan atas itu ada ask to share audio dan video, boleh langsung diklik. Nanti sama Mbak Tindi akan langsung di-approve. Siapa yang tercepat, mari kita langsung bergabung. Oke, udah ada Ngasugeng, ada Bu Emma, ada Mbak Eka Dewi nih yang sudah masuk. Terima kasih nih kecepatan jari-jarinya, karena banyak yang udah langsung masuk. Bagi yang belum masuk, nggak apa-apa,
kita akan tetap bisa bersama kok, meskipun teman-teman masuk ke dalam sini. Biar tidak saling mengganggu, boleh teman-teman silahkan di-mute dulu, karena teman-teman hanya bisa mute diri sendiri, saya nggak bisa bantu, admin pun nggak bisa bantu untuk memute teman-teman sekalian, jadi boleh sambil di-mute biar tidak mengganggu suaranya. Bagi yang lain, 44 orang nih yang sekarang datang, kalaupun nggak masuk untuk berinteraksi dalam video nggak apa-apa, tapi silahkan siapkan kertas, siapkan pulpen, karena kita akan latihan. Oke. Latihan yang pertama, sudah siap belum ini? Mas Ugam, Mbak Eka, Mas Sugi, Mbak Ajeng, yang masuk di sini nih. Siap ya? Teman-teman yang lain juga udah siap ya? Oke. Sekarang, saya mau siapkan timer dalam waktu 2 menit ya, kok kejam banget 1 menit. Dalam waktu 2 menit, silakan tuliskan sebanyak mungkin kegunaan yang tidak biasa dari pensil. Silakan teman-teman, tuliskan sebanyak mungkin kegunaan selain menulis untuk pensil itu apa aja. Saya hitung, waktunya hanya 2 menit saja. Mari kita tantang diri kita menemukan kegunaan yang tidak biasa dari pensil. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Silakan. Sudah 30 detik. 1,5 menit lagi. Silakan tuliskan sebanyak-banyaknya. Oke Mbak Rari, nanti saya responnya Mbak, sudah saya baca. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Tuliskan sebanyak-banyaknya kegunaan tidak biasa dari pensil. Oke. 15 detik tersisa. Saya akan hitung mundur setelah 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman yang ada di sini, gimana nih perasaannya ketika diminta menuliskan sebanyak mungkin kegunaan tidak biasa dari pensil? Nyaman apa enggak? Langsung judgement di dalam diri sendiri apa enggak? Atau ya udahlah tulis aja dulu seenggak realistis apapun. Boleh, siapa yang mau sharing nih? Oke, Mbak Eka Dewi dulu ya. Yang lain dulu di sini. Silakan Mbak Eka. Yang lain boleh nulis di chat ya, yang nggak bisa nonton videonya. Silakan Mbak Eka. Ya. Tadi kalau pas disuruh nulis langsung ya udahlah tulis aja dulu. Terus jadi sempat mikir apaan ya? Ya udahlah biarin aja. Terus pas lagi nulis ini aneh nggak sih? Ya udahlah biarin aja kan yang biasa gitu. Oke. Terima kasih mereka. Jadi batasan-batasan dari diri sendiri itu sebenarnya keluar ya. Nggak ada gitu rasa-rasa, tapi ya udahlah tetap paksa aja, push aja diri sendiri, tetap keluarin. Makasih mereka. Yang lain, boleh siapa tadi yang Mas Sugi? Ini pada seru banget nih kayaknya. Silakan Mas Sugi. Berhasil berapa Mas? Nggak kedengeran Mas, suaranya 10. Oke, suaranya nggak ada Mas, lagi di mute kah? 10. Apa yang dirasakan Mas ketika menuliskan itu? 10. Ya, apa yang dirasakan? Ya, apa yang dirasakan Mas? Santai aja, relax pokoknya, yang penting keluar aja. Oke. Jadi tadi pakai mantra, udah santai, keluarin aja semuanya, nggak usah dulu dikritik, nggak apa-apa, gitu ya Mas Sugi ya? Berhasil ngeluarin 10. Boleh dibacain nggak? Boleh dong, nulis di kolom chat, teman-teman berhasil nemu berapa tuh kegunaan nggak biasa dari pensil, boleh dituliskan di kolom chat. Oke,
Oke, Mas Sugi, ada yang mau di-share sesuatu kah? Oh, nggak perlu. Mau dibacain nggak? Apa aja? Boleh, silakan. Oke Boleh, ya. silakan Mas. Pensil, ganjal mata, ngaduk kopi, ganjal buku, lempar kucing, ganjal gigi, bolongin kertas, lempar-lemparan, lempar anak berisik, goyangin tangan, ganjal pintu. Oke. 10. Saya ngakak banget ketika lempar anak berantem ya. Insya Allah. Makasih ya Mas Sugi. Oke, Mbak Arari tuh dari tadi udah tunjuk tangan. Silakan Mbak. Berhasil berapa Mbak? Kayaknya masih mute deh. Masih mute nggak? Mbak Emma 6, Mbak Rizka 9, Mbak Weni 7. Mbak Astri berhasil berapa Mbak? Mbak Arari berhasil mengeluarkan suara kah? Nggak bisa ya? Nulis di chat aja kalau gitu Mbak Arari. Oke, teman-teman yang lain, Mas Sugeng, Mbak Ajeng, meskipun masih penasaran mau ngomong, nanti kebagian ngomong di sesi yang selanjutnya ya. Kita latihannya dilanjutin dulu ya. Oke, sip. Nah, tadi itu baru pemanasan, teman-teman. Baru pemanasan, bikin otak kita panas untuk bersedia menggeneralisasikan ide, ngerasain nyaman nggak nyamannya ketika mau nemu sesuatu, kita ngerasain ada batasan-batasan di kepala kita, tapi kita juga sekaligus ngerasain, udahlah, nggak usah dipikirin. Sengaco apapun itu, tulis saja. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Eka. Nah, itu baru pemanasan. Selanjutnya adalah, mari kita latihan langkah-langkah untuk bisa membuat atau membuild creative habit di dalam diri kita. Teman-teman, ketika kita mau melatih diri kita menjadi kreatif dan memiliki habit kreatif, ada 4 proses berpikir yang perlu kita lalui. 4 proses berpikir ini dimulai dari kita meniru proses berpikirnya detektif ketika melakukan investigasi terhadap masalah. Setelah itu kita beralih ke proses berpikir seperti seniman untuk menggeneralisasikan ide dan meluaskan ide-ide yang saat ini dimiliki. Kemudian kita lanjutkan dengan berpindah ke proses berpikir seperti hakim yang sangat tegas memilah mana yang boleh dan nggak boleh untuk dieksekusi. Dan setelah itu kita lanjutkan ke proses berpikir seperti petarung. Kita akan jadi orang yang tangguh untuk ide kita ini akhirnya berhasil kita realisasikan. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa berpikir kreatif itu selalu tentang berpikir meluas, kemudian menyempit, meluas lagi, menyempit lagi, meluas lagi, dan menyempit lagi. Untuk proses berpikir meluas, kayaknya sih, untuk proses berpikir menyempit, prediksi saya sih kita nggak usah latihan lagi. Karena sangat mungkin kita udah terlalu sering justru untuk melatih diri kita untuk segala sesuatu itu tuh perlu realistis, perlu objektif, harus sangat jelas. Jadi area yang sebelah kanan untuk menseleksi ide dan merealisasikan ide nggak akan saya bahas sekarang. Saat ini kita akan fokus untuk melatih diri kita terbiasa berpikir meluas dalam melakukan 2 hal. Dalam melakukan identifikasi masalah dan dalam melakukan generalisasi ide. Nah, mari kita mulai dengan kita melakukan identifikasi terhadap masalah. Ada 2 hal, teman-teman, yang bisa kita lakukan ketika kita mau memunculkan atau menanamkan habit terbiasa mengidentifikasi masalah di dalam keseharian kita. Yang pertama adalah dengan kita terbiasa melakukan diperwhy, memperdalam terus why sampai kita menemukan akar dari suatu masalah. Dan yang kedua, habit yang bisa kita bangun di dalam diri kita adalah dengan kita terbiasa mengajukan pertanyaan yang tepat. Kalau diperwhy itu, fokusnya kita latih diri kita untuk bertanya kenapa atau mengapa. Kalau the right question, itu kita fokus melatih diri kita untuk bertanya bagaimana. Nah, ini salah satu contoh. Diperwhy terkait dengan orang sakit kepala. Ketika kita menemukan masalah, ada orang nih
kepalanya sakit. Kita nggak bisa langsung ngunci, oke, orang ini sakit kepala, kita perlu luaskan ide kita, apa ya cara-cara yang bisa dilakukan untuk membantu dia nggak sakit kepala lagi. Kita perlu tahu dulu, akar masalah dari sakit kepalanya tuh apa. Ternyata ketika kita tanya, kenapa sih kamu sakit kepala? Oh, ternyata sakit kepalanya itu karena banyak utang. Terus kita tanya lagi, loh, terus apa yang bikin kamu kok banyak utang? Ternyata jawabannya karena saat ini dia jobless, nggak punya kerjaan. Terus kita nggak puas sampai situ, kita perdalam lagi. Loh, apa ya yang bikin kamu kok jadi kehilangan pekerjaan dan nggak punya pekerjaan? Oh, ternyata karena dia punya attitude yang buruk dalam pekerjaannya. Boleh teman-teman perdalam lagi, biasanya sampai dengan 5 why. Tapi kalau 3 why aja udah ngerasa langsung nemu akar masalahnya, ya nggak apa-apa juga. Ini membantu kita untuk nemu, oh ini ternyata masalah yang perlu kita selesaikan, sehingga ketika kita menggeneralisasikan ide, ya kita cari idenya untuk mengatasi bad attitude-nya dia, bukan buat ngatasin sakit kepalanya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk latihan. Latihan boleh bertanya ke diri sendiri atau pura-puranya bertanya ke orang lain terkait dengan follower IG yang stuck. Kita mau ngatasin masalah follower IG stuck nih, cuma ada di angka 1000, terus nggak nambah-nambah lagi. Coba teman-teman lakukan di per why selama 5 why ke bawah, dan kemudian boleh langsung di-share di kolom chat bagi yang videonya nggak tampak di sini, untuk menyebutkan akar masalah apa yang teman-teman temukan. Dan yang ada di sini, Mas Sugeng, Mbak Ajeng, boleh menyampaikan apa why terakhir yang berhasil didapatkan. Yuk, kita lakukan dulu di per why-nya. Ya, di per why itu bisa sama dengan probing. Kita selalu menanyakan apa yang bikin itu terjadi, apa yang bikin itu terjadi, apa yang bikin itu terjadi. Oke, yang sudah berhasil mendapatkan jawabannya, boleh sambil dituliskan di kolom chat. Saya lihat ini ada beberapa pertanyaan. Saya nggak yakin bisa memanfaatkan waktu kita yang pendek ini untuk menjawab. Izin untuk nanti saya jawab lewat chat setelah sesi ini selesai ya, teman-teman. Mas Sugeng, sudah berhasil mendapatkan why terakhirnya? Bentar saya ini Mbak, langsung aja ya saya jawab karena saya ada panggilan meeting nih. Boleh. Saya stuck karena saya jarang ngisi konten. Terus kenapa jarang ngisi konten? Karena tidak ada ide baru. Tidak ada ide baru karena nggak pernah belajar. Kenapa nggak pernah belajar? Karena saya mager. Oke. Terima kasih Mas Sugeng. Karena ada panggilan untuk pelatihan. Oke. Silakan, itu tim sudah memanggil ya, panggilan khas dari tim. Oke. Mas Sugeng boleh kalau mau leave gitu, nanti ada orang lain yang boleh bisa gantikan masuk juga boleh. Berarti ternyata follower IG yang nggak nambah buat Mas Sugeng itu bukan kita nyelesain masalah follower IG yang nggak nambah, tapi justru magernya yang perlu diatasi. Mbak Ajeng, apa Mbak yang berhasil didapatkan? Halo, Mbak Teh Aisyah. Ini aku coba relate sama pengalaman pribadi karena kebetulan punya blog buat traveling dan ada IG-nya juga. Biasanya kalau follower stuck itu karena kontennya nggak menarik. Kenapa kontennya nggak menarik? Karena kurang variatif. Mungkin saya terlalu banyak bahas gunung atau terlalu banyak bahas pantai gitu ya. Terus kenapa kurang variatif? Karena wawasan saya terbatas. Kenapa wawasan saya terbatas? Karena saya perlu lebih banyak inspirasi. Kenapa saya perlu banyak inspirasi? Karena saya perlu lebih banyak waktu. Soalnya biasanya kalau jalan-jalan itu mesti butuh cuti kan, butuh waktu karena masih kerja. Nah, ini stucknya di situ tuh, karena saya nggak punya waktu untuk menambah wawasan, untuk jalan-jalan lebih banyak. Akhirnya kontennya jadi stuck, jadi nggak bisa nambah konten baru yang lebih variatif, gitu sih. Oke.
Siap. Terima kasih Mbak Ajeng. Jadi pengen naik gunung sama ke pantai kalau Mbak Ajeng tadi cerita ya. Udah lama banget nih nggak kita lakukan. Oke, jadi di Perwai itu teman-teman membantu kita untuk mendapatkan ternyata apa ya yang benar-benar jadi akar masalahnya. Dari situlah baru kita buang-buang waktu dan energi kita untuk menggenerate ide. Kalau kita langsung menggenerate ide dari awal, itu yang bikin kita nanti kreatifnya jadi nggak efektif. Kita udah capek mikirin banyak hal, padahal sebenarnya bukan itu masalah yang perlu kita selesaikan. Bahwa ini, Mas Rizka, apa Mbak Rizka nih, terima kasih sudah menuliskan juga di kolom chat ya. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita melakukan di Perwai, ada langkah kedua, ada habit kedua yang bisa kita latihkan untuk kita menemukan akar masalah, yaitu dengan kita bertanya how. Ini ada sebuah contoh nih. Tadi kayaknya akan relate banget juga tuh sama yang Mbak Ajeng ceritakan. Untuk Mbak Ajeng dan kita semua berhasil menemukan pertanyaan yang tepat untuk kita bisa menemukan ide baru. Ini ada sebuah kasus di sebuah kantor yang sangat besar, selalu terjadi antrian di pagi hari di depan liftnya. Orang-orang tuh akhirnya keburu bete karena udah telat masuk, udah buru-buru nyampe ke kantor, harus antri lift lagi lama. Manajemen akhirnya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan pertama yang mereka tanyakan ke diri mereka sendiri adalah, gimana caranya ya biar antrian lift ini jadi nggak terjadi. Terus mereka nemulah ide-ide, oh iya liftnya berarti perlu diperbesar. Atau jam kerjanya perlu dibuat bervariasi, jam masuk sama jam keluarnya. Tapi ternyata itu nggak realistis untuk dilakukan. Terus akhirnya mereka mengajukan pertanyaan yang lain terkait masalah itu. Gimana caranya ya meningkatkan keinginan orang untuk bersedia menggunakan tangga darurat. Jadi yang kerjanya di lantai 1, 2, 3 nggak usah nunggu lift deh, naik aja lewat tangga darurat. Tapi ternyata ini juga sulit untuk mereka eksekusi. Akhirnya, mereka menemukan pertanyaan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pertanyaannya adalah, gimana ya caranya bikin orang-orang nyaman, enjoy, menikmati, meskipun mereka tetap antri naik lift. Dari situlah, akhirnya mereka nemu solusi. Tempat-tempat yang dekat antrian lift itu, mereka bikin jadi kaca. Sehingga orang-orang, meskipun mereka antri, mereka tuh happy. Bisa sambil benerin dandanan, pakai lipstick, rapi-rapiin baju, foto-foto, terus posting di Instagram. Sehingga masalah orang bete ngantri itu diselesaikan, ternyata enggak dengan membuat antriannya jadi enggak ada, tapi dengan membuat antriannya menjadi menyenangkan. Nah, lanjutin yang tadi sudah teman-teman lakukan. Terkait dengan follower IG yang stuck dan akar masalah yang berhasil teman-teman dapatkan, pertanyaan-pertanyaan apa ya yang bisa teman-teman tanyakan untuk menyelesaikan masalah itu, dan mana yang merupakan pertanyaan yang lebih tepatnya. Kayak tadi, apakah misalnya terkait dengan pandemi, apakah pandeminya yang harus segera kita selesaikan? Apakah nggak punya waktu untuk jalan-jalannya yang perlu kita selesaikan? Atau ada pertanyaan lain sebenarnya untuk mengatasi masalah tersebut? Fokus pertanyaannya adalah how. Silakan teman-teman tuliskan dulu. Absensinya ditaruh di depan pintu lift. Ada rules atau tip-trik supaya di Perwai terarah? Selalu tanyakan apa yang membuat jawaban terakhir dia itu dia sebutkan. Sampai mentok itu biasanya adalah akar masalahnya. Oke. Mbak Ajeng, berhasil menemukan pertanyaan yang lebih tepat, apa tuh Mbak Ajeng? Mungkin gimana saya bisa dapatkan wawasan tanpa mesti jalan-jalan. Kan masih bisa research lewat online atau referensi ke blogger lain. Pertanyaan lain, gimana supaya saya punya waktu untuk nulis, itu nulis konten, bikin kontennya, ya mungkin ke situ.
Siap. Terima kasih Mbak Aja. Peluang menemukan jawabannya jadi lebih banyak ya, daripada mengatasi masalah nggak punya waktu buat jalan-jalan. Ketika kita mengajukan pertanyaan dari angle yang lain, kita akan melihat masalah juga dari aspek yang berbeda, sehingga muncul solusi-solusi yang berbeda yang tadinya belum terpikirkan. Terima kasih Mbak Aja atas contohnya. Saya akan lanjutkan lagi. Karena waktu kita nggak banyak ya, teman-teman. Semoga masih sempat untuk latihan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan latihan untuk menggenerate ide. Apa sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memperluas ide? Brainstorming itu tuh kan udah sering banget ya kita dengar. Tuliskan sebanyak-banyaknya cara yang menurut kita saat ini terfikirkan, andaikan segalanya mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Brainstorming adalah salah satu teknik yang sering sekali dipakai untuk menggenerate ide. Saat ini, saya akan mengajak Anda untuk melatihkan habit menggenerate ide-nya menggunakan visual thinking. Visual thinking itu kayak gimana? Visual thinking itu, bayangin, masalah yang terjadi itu kayak apa ya sebenarnya? Dia tuh kalau kita ibaratkan seperti benda, dia tuh mirip benda yang kayak apa ya? Oke, kalau dia mirip dengan benda itu, terus cara untuk mengatasi atau menaklukkan benda itu tuh pakai cara apa ya? Nah, sekarang kita balikin lagi benda itu ke dalam situasi yang sebenarnya. Contohnya, masalahnya adalah orang yang keuangannya minus terus. Terus kita ngebayangin keuangan orang yang minus terus itu kayaknya mirip benda ember bocor. Oke, karena mirip ember bocor, kita akhirnya punya analogi, sebelum bocornya ditutup, dia punya air, dia diisi air sebanyak apapun, ya air di dalam embernya itu tetap akan kosong. Oh, berarti kalau itu kita tarik lagi ke persoalan yang sesungguhnya, kita dapat insight bahwa bukan dengan memperbanyak pemasukan ternyata biar nggak minus pendapatannya, tapi justru untuk nutupin lubang-lubang pengeluaran yang nggak perlu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita menggenerate ide. Nah, saat ini saya tantang teman-teman untuk menggenerate ide seperti contoh tadi pada problem employee yang punya, karyawan yang punya bad attitude. Karyawan yang punya bad attitude ini kita ibaratkan seperti kuda liar. Kalau diibaratkan seperti kuda liar, apa ya cara-cara yang bisa dilakukan untuk menaklukkan si kuda liar, dan bagaimana kita membawa kembali cara menaklukkan kuda liar ini ke menaklukkan employee yang attitude-nya bad. Atau kalau teman-teman punya analogi lain terkait dengan employee yang punya bad attitude, boleh banget. Silahkan gunakan analogi yang lain. Saya beri waktu 2 menit. Silahkan. Kalau ada yang sudah nemu, boleh nulis di kolom chat. Atau kalau yang ada di sini, boleh langsung sampaikan ke saya apa yang berhasil didapatkan. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Enggak ya, cukup jelas ya. Oke, saya pasang stopwatch. Waktunya 2 menit. Bad attitude, pengkondisian negatif sama dengan dihukum atau diberi tali kekang. Oke, pengkondisian positif diberi hadiah. Terima kasih, Mbak Aja. Yang lain boleh kalau berhasil, ya silakan Mbak Eka Dewi, boleh langsung disampaikan. Pertama jadi teman dulu, terus jadi mentornya dia. Terus yang ketiga cari tahu minatnya dia dan jadiin dia sebagai penanggung jawab di suatu project. Oke. Mbak Eka, boleh di-share nggak apa yang Mbak Eka bayangkan tentang menaklukkan kuda liar, kok sampai nemu cara itu untuk menaklukkan bad employee? Soalnya kan kalau kuda liar itu pertama dia perlu jokinya dulu kan, perlu dilatih dulu, perlu nyaman dulu kudanya,
si jokinya itu juga perlu ngasih makan, ngasih sayang-sayang si kudanya, kayak gitu. Biarnya kalau udah disayang kan si kuda ada chemistry sama si jokinya, nanti juga nurut sendiri gitu. Oke, membangun chemistry seperti joki membuat chemistry dengan kuda liar ya, Mbak Eka ya. Terima kasih Mbak Eka. Mas Sugi berhasil mendapat sesuatu Mas yang bisa dibagi? Belum sih, cuma kalau pakai ibaratnya kuda liar kayaknya ada yang kurang tepat. Oke. Kenapa? Kalau Mas Sugi, kalau ibarat sama apa? Kalau kuda liar itu karena ada kuda liar yang sengaja dipertahankan keliarannya karena ada manfaatnya, yaitu susu kuda liar. Ya kan? Soalnya kalau jadi susu kuda Cina itu nggak berharga malahan. Jadi mohon maaf mungkin hanya kritik terhadap ibaratnya. Jadi karena nggak tepat dilihat. Maaf, gitu aja. Makasih. Terima kasih Mas Sugi. Menarik nih kacamatanya. Apa yang disampaikan Mas Sugi ini jadi insight baru buat saya. Apa insight-nya? Bahwa bad employee bisa jadi bukan harus kita atasi, tapi tetap kita pertahankan untuk kita dapat keuntungan. Jadi kita bisa jadi tetap menganalogikan dia dengan kuda liar, tapi kita analoginya dengan kita tuh mau dapetin susu kuda liarnya. Justru kita tuh misalnya pengen dapet feedback yang nyakitin dari employee itu, yang kadang-kadang kok tajam banget gitu ya, ngomong ke kita sebagai atasannya, kita justru berharap ngeyelnya dia itu tetap muncul, karena dari ngeyelnya itu kita tahu apa yang salah dari pendekatan kita, sehingga kita justru memilih untuk mempertahankannya. Makasih banget loh Pak Sugi. Ternyata ada hikmah dari satu analogi pun itu. kita tuh bisa memperluasnya dengan kacamata-kacamata yang lain. Dan menariknya dari proses berpikir kreatif, terutama ketika menggunakan analogi, setiap kita tuh akan menggunakan analogi yang beda-beda. Bergantung pada pengalaman kita. Makin kita punya banyak pengalaman dan makin kita sharing dengan banyak orang, makin tuh lihat celah-celah yang tadinya nggak kepikiran sama kita. Kasih. Ya, sama-sama. Cara yang kedua, untuk punya habit dalam menggeneralisasikan ide adalah dengan kita belajar untuk menggabungkan dua hal yang tadinya nggak berhubungan. Jadi kita tentukan topik dulu, apa yang mau kita selesaikan. Setelah itu kita temukan random input, apapun yang berhasil kita lihat, kita dengar, kita raba. Terus dua hal itu kita gabungkan menjadi ide baru. Random inputnya itu bisa berupa waktu, bisa berupa tempat, bisa berupa kata benda, bisa berupa kata sifat, bisa berupa kata kerja. Sumber dari random input itu banyak, bisa dari TV, bisa dari buku, bisa dari benda yang kelihatan, bisa dari lagu, bisa dari apapun. Contohnya, ini yang muncul ketika akhirnya sekarang kok banyak banget charity run. Basic idenya itu kan sebenarnya lari. Terus tiba-tiba mereka punya random input, ada uang juga ya. Gimana caranya ya lari itu bisa jadi dihubungkan dengan uang. Akhirnya muncullah kreatif ide untuk membuat charity run. Uang dari hasil lari itu nanti dimasukkan ke dalam charity. Atau bisa juga kita lihat di produk-produk seni tuh. Orang bikin lampu, mau bikin lampu gitu ya, lampu tidur di kamar, terus tiba-tiba dia lihat payung misalnya, terus digabungin tuh gimana caranya bikin lampu tidur yang mirip sama yang juga ada payungnya di sana. Jadilah suatu produk yang tadinya nggak terfikirkan. Nah sekarang lagi-lagi saya tantang Anda untuk menghubungkan dua hal yang nggak berhubungan pada dasarnya, tapi kita coba untuk munculkan sesuatu yang baru dari dua hal yang nggak berhubungan ini. Apakah itu? Basic idenya adalah motor. Random inputnya adalah payung. Apa kreatif ide yang bisa Anda munculkan dari penggabungan motor dan payung? Silakan. Siapa yang berhasil menemukan? Boleh langsung ditulis. Mbak Arari, payung listrik.
Mbak Ajeng jadi ojek payung ya. Gimana caranya Mbak ojek payung menggabungkan payung dan motor? Kan motorcycle ojek kan, payung. Jadi ojek payung. Oke. Motor yang keluar shelternya jadi nggak kehujanan. Umbrella girl, sepeda motor yang ada penutup tambahannya. Oke. Apalagi yang bisa kita hubungkan antara sepeda motor dan payung? Jualan jambu kristal pakai motor dan payung. Oke, munculkan sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah kita lihat, betul-betul ide yang fresh. Jual bubur keliling. Oke, apalagi teman-teman? Tuliskan apapun yang terpikirkan. Kita sambil batasi limitasi di kepala kita sendiri bahwa itu kan nggak mungkin. Ingat, semuanya mungkin kok. Motor yang ada penutup payungnya untuk penghalang air hujan, jualan payung sambil naik motor. Oke, motor terbang. Wow, Mas Mursyid nih. Luar biasa, tiba-tiba memunculkan sesuatu yang belum kepikiran. Ada motor terbang. Ada payungnya ya. Oke. Apalagi? Luaskan ide. Payung yang nggak perlu pegang tapi bisa berjalan mengikuti pengguna. Wow. Ojol pas hujan, jualan motor berhadiah payung. Motor yang bisa dilipat seperti payung. Wow, bisa dibawa masuk ya. Menarik tuh. Payung digunakan sebagai rem mendadak untuk motor saat ngebut. Oke. Wow, teman-teman, luar biasa. Sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita tadi menghubungkan suatu basic idea dengan random input apapun yang ada atau kelihatan oleh kita. Kalau tadi, saya kan menghubungkan langsung tuh, saya tentukan basic idea-nya apa dan random input-nya apa. Sekarang, yang terakhir, di 6 menit terakhir kita, saya tantang teman-teman untuk menemukan sendiri random input-nya. Saya hanya menentukan basic idea-nya. Basic idea-nya adalah rumah. Random input-nya, apapun benda yang saat ini berhasil teman-teman lihat di sekitar teman-teman, atau lagu yang tiba-tiba terngiang di kepala, gabungkan itu dan muncul kreatif idea apa. Silakan langsung dituliskan di kolom chat kalau sudah ada random home plus apa, terus kreatif idea-nya jadi apa. Mas Ugi, Mbak Eka, Mbak Ajeng, kalau udah berhasil nemu sesuatu, boleh loh langsung di-share. Wow, Mbak Ajeng, rumah sampah. Oke, lihat rumah, terus lihat sampah, jadi bank sampah deh. Oke, rumah portable berbentuk tumbler. Oke, Mas Dwi random inputnya handphone, jadi apa tuh Mas? Rumah dan jendela, rumah dengan jendela kemana saja untuk melihat dunia di mana saja yang ingin kita lihat. Rumah plus handphone sama dengan aplikasi di rumah yang menggunakan handphone. Mas Sugi jadi rumah pohon. Rumah sehat. Rumah sehat Mbak Eka. Apa tuh random inputnya tadi Mbak? Rumah, terus ada obat di tempat aku, obat sakit mah. Jadi kalau misalkan masuk ke situ langsung ke detect bisa ngelihat apa sih pakai yang buat MRI itu loh, jadi langsung ketahuan sakitnya di mana, terus keluar obatnya. Ya, terima kasih Mbak Eka. Mbak Sofa nih rumah plus inhaler, jadi rumah yang temboknya bisa mengeluarkan wangi sesuai keinginan. Wah, asik banget. Mas Dwi, rumah dengan keseluruhan jendelanya jadi layar HP touchscreen. Jadi bisa browsing lewat jendela. Mas Hari, rumah plus lukisan sama dengan melukis di atap rumah. Rumah plus makan, karena sekeluarga demen banget bikin makanan unik. Mas Ugi nih rumah bulan madu sepanjang masa. Waduh. Rumah plus kaca genteng transparan, malam-malam bisa lihat bintang langsung. Rumah plus speaker yang bisa dikontrol oleh suara untuk setiap fiturnya. Wah, luar biasa kan teman-teman? Ternyata dari satu basic idea, ketika kita gabungkan dengan random input yang berbeda,
kita bisa dapetin suatu ide baru yang tadinya nggak pernah kepikiran. Nah, itu tadi adalah 2 habit yang bisa kita lakukan, baik itu untuk mengidentifikasi masalah ketika kita mencoba proses berpikir detektif di dalam diri kita dengan diperwhy dan ask the right question. Kemudian kita latihan generate idea dengan 2 habit yang tadi saya sampaikan, yaitu visual thinking, analogikan dengan sesuatu benda. Yang kedua adalah dengan random input kita gabungkan kemudian menjadi sesuatu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pas nih, waktunya tinggal 2 menit lagi. Mbak Tiwi, apakah Mbak Tiwi akan tampil di sini untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan sesi selanjutnya? Saya sambil punya PR pertanyaan ya tadi ya. Oke. Mbak Tiwi. Halo Teteh. 2 menit lagi. Iya. Sambil lihat pertanyaan ya, boleh nggak? Gimana Teh? Sambil lihat pertanyaan. Boleh, ya. boleh. Ada beberapa pertanyaan tadi. Jawab-jawab dulu kah? Ya, dari Mbak Arari Senruni. Kalau lingkungan kerja belum mendukung, maka kita mulai dengan lingkungan sekitar yang terjangkau. Nah, misalnya kita sudah bisa memunculkan kreativitas, namun ketika dibawa ke lingkungan kerja, belum bisa kita terapkan. Bukan karena kita tidak dapat mengeluarkan kreativitas kita, tapi atasan kita tidak mau mendengarkan. Boro-boro menyampaikan ide kreatif, kita bertanya tentang instruksi saja sudah decline. Nah, bagaimana solusinya? Mbak Rari, ini lagi-lagi PR buat sesinya Miss Via kayaknya ya. Tadi di sesinya Mas Indra ada PR pertanyaan buat Miss Via. Ini juga kayaknya yang akan terjawab di sesinya Miss Via tentang pitching innovation ya. Jadi Mbak Rari, mohon izin saya akan serahkan ini ke Miss Via karena Miss Via yang sangat mendalami tentang bagaimana kita bisa menjual ide kita bahkan ketika atasan nggak suportif seperti yang Mbak Arari sampaikan. Apakah konsep ATM termasuk dari bagian creativity? Contoh konsep yang digunakan oleh Tiongkok dalam menciptakan suatu produk sehingga saat ini menjadi negara yang besar. Mas Ahmad Marzuki, kalau tadi ingat teman-teman juga di sesi stage, saya menyampaikan bahwa ketika kita mau berpikir kreatif atau memunculkan sebuah kreativitas, mensyaratkan kita punya pemahaman yang mendalam tentang konteks kreativitas itu mau dieksekusi. Jadi ATM bisa jadi salah satu cara kita untuk menguatkan dulu fondasi kita untuk betul-betul mengerti tentang konteks, baru setelah itu kita bisa memunculkan sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang baru ini. Kalau di konsepnya Jepang itu kan ada H itu niru aja dulu, nggak usah nanya itu tuh kenapa, plek-plekan aja niru. Habis itu baru kalau kita udah sangat terampil, niru, baru kita modifikasi. Bisa juga pakai pendekatan itu. Ada lagi kah pertanyaan terlewat atau semua ini kayaknya udah respon ya? Oke. Sepertinya semuanya sudah respon, jadi alhamdulillah saya nggak punya utang PR untuk menjawab dalam bentuk chat. Terima kasih banyak Mbak Eka, Mas Sugi, Mbak Ajeng yang sudah bersedia ada di sini dan latihan bersama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nggak masuk ke sini, tapi teman-teman menyengaja sekali untuk melakukan latihannya. Mbak Robi ada pertanyaan yang belum terjawab. Boleh, Japri ya Mbak, chat saya secara pribadi, nanti akan saya jawab apa pertanyaannya. Semoga apapun yang berhasil kita lalui selama 2 sesi ini, ada yang bisa teman-teman bawa pulang, dan bisa kita manfaatkan untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Saya pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teteh atas waktunya untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu semua.
untuk rangkaian acara hari ini sudah selesai ya. Jadi hari ini sudah ada Pak Indrawan Nugroho, sudah ada Dr. Eko S. Nugroho, dan juga sudah ada Teh Aisyah Yohanidanur. Nah, masih ada keseruan lainnya lagi nih Bapak dan Ibu buat besok dan lusa. Di weekend, jangan sia-siakan weekend Anda hanya untuk berbaring saja. Jadikan berbaring ya juga mungkin bisa sambil mendapatkan banyak ilmu dengan mengikuti CS Innovation Week 2020. Karena event ini hanya 1 kali 1 tahun, dan apabila Anda lewatkan, Anda harus menunggu lagi 1 tahun kemudian. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih yang sudah ada di ruangan ini, Bu Eka, Pak Sugi, Bu Ajeng. Silakan kalau mau live duluan. Acara hari ini sudah selesai.